warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Doa yang biasa kita baca tiap pagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Gimana semuanya? Hadir semua? Hadir, Pak. Saya hadir, Pak. Alhamdulillah. Bapak absen dulu terlebih dahulu. Andre hadir. Hadir, Pak. Suyatno, Hadir, Pak. Mas Huli, Leni, Suwati. Mas Suri izin, Pak. Mas Suri izin ke belakang. Kemana? Oh, ke belakang. Ke belakang, ya, Pak. Dikira ada keperluan mendadak. Iya. Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah tadi sudah hadir semua ya. Alhamdulillah. Mari kita bersama pada pagi hari ini dengan sepenuh hati. Mari kita luruskan niat kita untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Barangkali yang di rumahnya niat berangkatnya karena ingin dapat uang saku atau yang lainnya, atau berangkatnya karena macam-macam, mari kita luruskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pelajaran, biar kita bisa memahami ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dengan baik, kemudian bisa kita pergunakan pada kehidupan kita yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Kalian ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani jilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan mutafakun alaih. Yang artinya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya.
Lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya alias bakhil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, ini sangat menakjubkan sekali hadis ini, anak-anakku. Kenapa? Ini adalah faedah atau keutamaan orang yang berinfak, orang yang berbagi, orang yang peduli dengan sesama. Yang mana mungkin di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang mungkin kekurangan makanan dan sebagainya, atau sedang kena kesusahan, atau lagi kena musibah dan sebagainya, maka kita harus peduli dengan sesama kita. Nah, di sini dalam hadis yang tadi dibaca oleh kita semua, bahwasanya bayangkan malaikat loh yang turun. Malaikat yang mendoakan kita. Bukan sosok Bang Andre misal, atau sosok Suyanto misal, tapi malaikat yang turun. Ya, malaikat yang turun kepada kita semua, manakala kita ketika di pagi hari kemudian dalam hati kita ada keinginan, ada rasa kita peduli kepada sesama. Ya. Di sini malaikat berdoa, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya." Nah, ini bagi orang yang menafkahkan hartanya, orang yang menginfakkan hartanya, orang yang berbagi dengan yang lain, malaikat doakan untuk kita apa? Pengganti. Yakin. Paling tidak pengganti tersebut nanti kelak di akhirat. Nah, coba kalau kita ingat kisah Sayyidina Ali karramallahu wajha, yang mana dalam keterangan yang lain, barang siapa yang berinfak, barang siapa yang berbagi, barang siapa yang bersedekah, maka pahalanya bi asri amsalihha, 10 kali lipat. Awas loh, jangan pakai hitung-hitungan matematika. Jangan pakai kalkulator. Ya enggak, Andre? Ya, Pak. Kalau hitung-hitungan matematika, ya, kalau hitung-hitungan matematika, 1 tambah 1 jadi 2. 2, Pak. 2. Nah, ini hitung-hitungan matematik. Nah, 1 kurangi 1 habis. Ya, tapi kalau hitungan di mata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengeluarkan 1.000 rupiah, maka balasan bagi kita adalah bi asri amsalihha, 10 kali lipat. Berarti 1.000 dikali 10. Berapa jumlahnya? 10.000. Subhanallah. Kalau 10.000 berapa? Kali 10 lagi berapa? 100.000, Pak. Wah, apalagi misalkan Suwarti sodakohnya, berinfaknya 1 juta. Subhanallah. Subhanallah, Pak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, tadi Bapak sudah membuka di antaranya apa? Kisah Sayyidina Ali waktu itu istrinya sedang sakit. Siapa nama istri Sayyidina Ali? Apa lagi, Pak? Si ini mah Adi mah lupa aja, ini yang diingat-ingat cireng aja nih ya. Aduh, kumaha iya. Dia mah. Iya, kumaha iya. Ya. Iya. Sayyidina Benar ya kata Ida bahwa istri Sayyidina Ali adalah Fatimah Az-Zahra binta Rasulillah. Fatimah Az-Zahra putri dari Rasulullah. Iya. Waktu itu Fatimah sedang sakit, meminta sesuatu yang
tidak musim saat itu. Ya, sebutlah kalau sekarang di sini mungkinlah apel, buah apel. Nah, sedangkan buah apel sekarang sedang tidak musim. Kalau saat ini mungkin ya tidak musim juga, banyak di supermarket. Bener nggak? Betul Pak Guru. Tidak musim, banyak di pasar. Dari mana? Dari daerah lain. Tapi kalau dulu, kalau sedang tidak musim ya nggak ada. Akhirnya karena kecintaannya Sayyidina Ali kepada istri beliau, yaitu Siti Fatimah, beliau dengan susah payah mencari apa yang diinginkan, apa yang diminta oleh Fatimah istrinya. Setelah usaha yang ya dengan susah payah, akhirnya apa yang diinginkan oleh istrinya didapat oleh beliau. Hanya ketika sedang perjalanan pulang, ya Sayyidina Ali ini menemukan apa? Seorang pengemis yang sedang kelaparan, yang sedang minta-minta. Dalam hatinya dagdikdukder. Kenapa dagdikdukder? Karena dalam hatinya ini keinginan istri yang harus dia penuhi. Satu sisi dalam hatinya kasihan si pengemis tadi, benar nggak? Betul Pak. Benar nggak? Ya Pak. Ya. Nah, Betul. akhirnya dengan rasa kasih sayang Sayyidina Ali, rasa peduli kepada sama Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Ali memberikan apa yang diinginkan oleh istrinya tadi kepada seorang pengemis. Setelah dikasihkan, lantas Sayyidina Ali pulang. Ketika pulangnya ini, apa yang dipikirkan oleh Sayyidina Ali kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa yang dipikirkan oleh Sayyidina Ali? Oh ya Pak. Pikiran gundah gulana, pikiran aduh gimana nanti istri saya kecewa dan sebagainya. Dalam pikiran-pikiran tersebut, ya akhirnya dia pulang ke rumah, ternyata Siti Fatimah sudah sembuh dan menyambutnya di depan rumah. Alhamdulillah. Ya, ternyata ditanya, kok kenapa kamu udah sembuh? Ya, alhamdulillah saya sembuh ketika engkau memberikan buah tadi kepada seorang pengemis. Ya, akhirnya Sayyidina Ali plong pikirannya, plong hatinya, plong beban perasaannya. Kenapa? Karena istrinya sudah sembuh. Alhamdulillah. Akhirnya keduanya masuk tidak lama ada yang mengetok pintu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Nah, ini biasanya burungnya Jenal ini yang kayak gitu tuh. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. burung beo. Sumbangan. Iya. Itu mah burung beo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata dibuka ada tamu. Siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini membawa buah apel yang tadi diinginkan oleh Siti Fatimah. Ya. Ternyata ketika diterima ini ada titipan dari Allah untuk engkau wahai Sayyidina Ali. Setelah dibuka isinya cuma 9. Salman bener nggak ini dari Allah? Kok isinya cuma 9? Padahal janji Allah ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, maka diganti dengan 10 kali lipat. Iya, 10 kali lipat. Ternyata ini 9. Wah, ini bukan dari Allah. Kata Salman, ini benar. Saya sembunyikan 1. Wah, ini kerjaannya Adi nih kan kayak gini nih. Iya tuh Pak. Benar nggak, Di? Betul Pak. Adi itu Iya, Pak. orang suruh ngasihkan ke Dena, suruh ngasihkan ke Suwarti, malah disembunyikan 1 ini. Jangan, nggak boleh. Itu namanya tidak apa? Tidak aman. Tidak aman. Tuh, dengarkan Adi itu. Adi deui. Adi deui. Nah, itu Memang apa? ada Contoh gambaran balasan bagi orang yang mau
Berinfak, Pak. Infak bersedekah. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kadangkala mungkin ya ketika Suwarti berangkat ke sekolah ternyata aduh Suwarti menangis, ditanya sama Fitria, Suwarti kenapa kamu menangis? Saya berangkat ke sekolah tapi uang saku saya ketinggalan. Sedangkan tadi pagi saya tadi pagi di rumah belum sarapan, aduh gimana? Nah, ini kalau memang misalkan Fitriah tadi orang yang peduli sosial, ya peduli kepada sesama, maka ya udah ayo nih saya alhamdulillah bawa uangnya lebih, ini pakai punya uang saya aja dulu. Nah ini contoh kecil-kecilnya. Tapi tidak boleh kita berbagi jawaban misalkan lagi ujian, ya lagi ujian minta kajiannya dong, wah nggak boleh. Bener nggak, Adi? Bener, Pak, betul. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Sebab itu mah, ya namanya apa namanya? Curang itu, Pak. Nyontek. Disebutkan sih, ambil disebutkan itu. Nah, Nyontek ini jamaah, nggak boleh Pak. kalau berbagi. Dicuci dulu, sebutkan cuci dulu. Iya, kalau berbagi dalam hal itu tidak boleh. Itu. Nah, ini yang dimaksud berbagi ini adalah berbagi dalam hal-hal yang lain. Ya, kita punya tenaga, kita punya pikiran, bahkan kita punya harta. Bahkan yang namanya berbagi itu tidak mesti besar. Ya, dari hal terkecil. Ya, kita punya 500 rupiah, kita punya 1.000 rupiah, maka ayo. Ya, kenapa? Kita perhatikan dalam hadis tadi, yaitu janji Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik. Amin Allahumma. Amin. Nah ini yang kedua, ya doa malaikat yang kedua ini, naudzubillah min dzalik. Malaikat mendoakan apa, ya Allah berikan kehancuran, kebinasaan kepada apa? Orang yang menahan hartanya dengan bakhil, dengan pelit, dengan kikir. Ya, kata Jenal mah megehese. Ya. Cap jahe. Iya, cap jahe. Waduh. Ini Pinter bagi kodek, Pak. orang-orang yang seperti itu. Benar, pinter kodek. Nah, pinter kodek tuh biasanya itu tuh yang apa namanya tuh? Hewan yang suka garuk-garuk kepala tuh apa namanya, Adi? Unur-unur, Pak. Unur. Ngawur. Iya, ada hewan yang suka garuk-garuk kepala tuh. Yang suka bergelantungan tuh namanya apa? Kutu, Nah, namanya monyet. Orang hutan. Oh, itu Ya, mah bukan orang Pak hutan. Penyong. Lemon, Pak. Lemon. Nah, ini wataknya apa? Wataknya pinter. Kodek Pinter. punya saya untuk saya. Ya, punya saya untuk kamu saya. untuk saya. Punya orang lain untuk saya. Nah, itu namanya pinter kodek. Nah, contoh. Barangkali yang punya ini, yang anak pesantren nih biasanya nih, keciri nih kalau yang makannya suka ngadep ke lemari ini suka kayak gitu tuh. Ada nggak? Yang kalau makan suka ngadep lemari? Nah, Iya. Ya, tuh, Pak. Pak. Ya, ini toh. juga sama yang lain. Nah, ini namanya pinter kodek. Ketika dia dapat kiriman dari orang tuanya, pas kirimannya kan hobinya, kesenangannya, ditaruh sendiri di lemari, dikunci sendiri, sampai bulu kan, naudzubillah min. Mana bila minta Iya. Aduh, my God. Punya orang lain. Kan biar teman makan sendiri, Pak. Siapa yang itu? Iya, punya orang lain. Sini dong jatahnya sampai rebutan dan sebagainya. Aduh, ini yang namanya pinter kodek. Iya. Jadi orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang kikir ini didoakan oleh apa? Oleh malaikat dengan kebinataan. Nah, misalkan contoh. Suwarti dapat hadiah dari saudaranya, misalkan uang lah, contoh. Karena apa? Karena ulang tahun misalkan. Nah, lantas dia ke sekolah bawa uang yang biasanya uang jajannya cuma 5.000 perak,
Ya, sekarang bawa uang jajannya 50.000. Masya Allah. Dia perlihatkan ke teman-temannya. Ya, dia perlihatkan ke teman-temannya, tapi ada yang minta jatah malah ya, ayo jajan apa? Ini punya saya. Ya, alias pelit. Nggak taunya uangnya kalah hilang. Ya. Puas deh. Iya. Akhirnya artinya jadi menyanyi tuh lagunya Isdahlia. Bagai bencana melanda. Lagi nyanyi pas mati lampu. Jadi ganti lagu seperti mati lampu. Iya sayang. Goyang enggak, Pak? Iya, nggak apa-apa Goyang kayak ini. biar jangan ada yang nah, daripada serius aja nanti di belakang ngantuk kan bahaya tuh, bisa kesurupan tuh. Ya. Nah, ini contoh yang kedua, ya tadi contoh yang kedua yaitu orang yang bakhil. Ini digambarkan pada masa Nabiullah Musa alaihissalam. Pak, Ada seorang hamba, ya, ada seorang hamba yang taat awalnya, namun oleh Allah diberikan anugerah dengan kekayaan yang subhanallah kaya raya. Akhirnya dia sombong dan sebagainya. Akhirnya dia binasa dengan hartanya itu sendiri. Siapa dia? Korun. Makanya kalau sekarang misalkan Adi sedang nyangkul di depan rumahnya, misalkan ya, Adi sedang nyangkul di depan rumahnya, lantas nemuin kotak, wah ini harta korun, padahal dia nggak kenal apa sama korun. Bener nggak? Kalau sekarang kan nemuin sesuatu kan bilangnya apa? Bilangnya harta korun. Padahal Adi sendiri nggak kenal dengan korunnya. Nah ini korun. Maka sekali lagi tadi ketika kita pelit, ketika kita bakhil, ketika kikir, maka awas kebinasaan yang akan kita dapat dari apa? Dari tadi doa malaikat tadi. Malaikat mendoakan orang yang kikir, bakhil, pelit dengan sebuah kebinasaan. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekarang ya silakan berhadapan. Pak, kata Suyanto katanya bukan kikir tapi hemat. Apa? Hemat. Kata Suyanto dia mah nggak kikir tapi hemat katanya. Oh, hemat. Ya beda. Hemat pangkal pelit. Hemat pangkal pelit. Leres pantes, badannya gede. Jadi tadi punya makanan, dimakan sendiri ya. Jangan ya, Suyanto kan orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Doyan makan bisa. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang latihan. Ya, untuk latihan, ayo berhadapan, kita latihan tadi bacaan hadis tadi, biar nanti ketika ada tugas hafalan kalian bisa hafal. Nah, nanti ada nilainya ya, ada nilainya untuk masing-masing dari segi kelancarannya. Ya, silahkan berhadapan. Ngerti ya Pak. Iya, berhadap-hadapan. Latihan gantian untuk saling membaca hadisnya ini. Insya Allah diulang 3 kali aja, insya Allah sudah hafal. Asal pikirannya jernih. Iya kan, ada pepatah yang bilang belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Kalau batu kan tahu sendiri, kalau sudah diukir awet ya.
Tapi kalau sudah dewasa, sudah ibu-ibu, sudah emak-emak, ya, belajar. Bagikan mengukir di atas air. Iya, sekali belajar barlen, ya bubar ya kalen. Ada Ya, makanya mumpung kita waktunya, saatnya adalah masa-masa belajar, ayo kita manfaatkan, jangan sampai otak kita, pikiran kita terracuni dengan hal-hal yang lain, apalagi sekarang, Masya Allah. Ya, godaan kita ketika belajar, apa? Bener nggak? HP, Iya. Kalau lagi mau main TikTok terus. Iya. Kalau lagi mojok HP-nya dimiringin. saya tahu Pak Guru, channel ke tempat itu Ya kan kemarin juga itu Jenal sama Adi ngajakan bar Ya nggak boleh channel sekarang. Iya tuh Pak. Mobile Legend. FF Itu Bu Ida main TikTok tuh, Bu Ida main TikTok Ya, tuh. jangan. Artis TikTok Bu Ida Makanya, tuh. Yang namanya segala sesuatu ada sisi manfaat, ada sisi mudorotnya. Maka ketika kita bisa memanfaatkannya, insya Allah hasilnya manfaat. Tapi kalau pemudorotan yang kita lakukan, makanya hasilnya mudorot. Seperti contoh misalkan pisau, kalau kita manfaatkan bisa memotong sesuatu, buat ngupas buah, buat kalau yang perempuan bisa buat motong bawang, motong sayuran, ya. Tapi kalau misalkan dipegang anak STM untuk tawuran, kira-kira untuk apa tuh? Tawuran. Iya, kalau dibawa anak STM untuk tawuran, kira-kira dipakai apa tuh? Untuk nusuk? Mudah. Iya. Jadi kalau nggak apa-apa channel mainan HP, misalkan nanti di rumah tapi jangan di sekolah, jangan. Tapi mainan HP-nya lihat, cari materi di Google. Tadi yang diajarkan apa nih, hadis apa, atau misalkan pelajaran apa, silahkan boleh. Ini menambah pengetahuan. Iya. Nah sekarang ya kita bikin kelompok ya, diskusi kelompok. Ya coba dibagi dari sampai 4 orang sampai 5 orang. Kemudian kalian diskusikan keutamaan orang yang berinfak berdasarkan hadis Bukhari dari Abu Hurairah. Kemudian siapkan alat tulis untuk mencatat hasil diskusinya. Ya, carilah ya, silakan buku di perpustakaan atau apa boleh ya, boleh. Nah, kemudian ayo kita presentasikan ya. Nah, yang mewakili nih, yang ketua nih ya, dibagi 3 kelompok aja ya, dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama ketuanya Jenal, ini siap nih. Kelompok kedua Fitria ya, ketuanya. Kelompok 3 Adi. Nah, ya silakan nanti ketiga orang ini atau ini silakan ajak kawan-kawannya berdiskusi tadi apa yang disampaikan tentang keutamaan orang yang berinfak. Kemudian sampaikan ya minimal 3 sebutkan keutamaan orang yang berinfak diantaranya ya. Kasih waktu silahkan. Ya, sebelum ini silakan dikerjakan tugasnya. Ya, aku ke Adi kelompok 3. Silakan. Aku ke Adi kelompok 3. Nah, boleh cari bacaan lain, boleh cari bacaan lain. Udah, siap. Buat PR aja, Pak. Oh, jangan, masih ada waktunya. PR aja kamu. Tadi siapa tuh yang bilang PR? Oh. Pak, pengen pulang Pak, 2 menit lagi Pak. Ya Pak, mau cari dulu. Buru-buru pengen pulang, punya apa di rumahnya? Pak, Nanti kalau sudah nyampe rumah, males lupa. Angkotnya Pak nggak ada perjalanan Pak, Nggak sangkut dikerjakan deh. Pak. Mau cari jawabannya di Google, Pak. Udah, ayo diskusikan dulu.
Ya, Bapak hitung sampai 10 nih ya, sampai 10 ya. 1, Ya, Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kelompok siapa dulu yang maju boleh? Di kelompok Adi, Pak. Kelompoknya Adi, silahkan. Ya saya Pak. Ini yang mau ngomongnya Ya, boleh, teman boleh. saya Pak Suyanto. Ketua yang ngomong lagi. Ya Pak, sok lah jawab Gimana, ini. Keutamaan berinfak ya Pak ya. Ya, Keutamaan berinfak adalah kita akan didoakan oleh malaikat setiap pagi dan sore. iya. Terus, Oke, lanjut yang lainnya teman-teman. Siapa lagi? Dari saya Pak. boleh. Akan diberi kemudahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Betul. Satu lagi dari kelompok Saya, ini, Pak. biar sebelum ditutup nih. Oh iya, boleh dari kelompok lain, boleh. Beri keberkahan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dilipat Mudah-mudahan ya gandakan rezekinya. Bapak doakan kalian semua, mudah-mudahan nanti kelak akan menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Amin Allahumma. Amin. Rezekinya banyak, bisa untuk mengabdi kepada nusa, bangsa dan agama. Amin ya robbal alamin. Tapi syaratnya apa? Ayo belajar berinfak dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Ya. Nanti tadi yang Bapak sampaikan, boleh ya hafalannya di rumah ya, Nanti untuk minggu depan kalian setoran hafalan ya hadis tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya, kesempatannya. Kalian alhamdulillah ya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang rajin, ya, anak-anak yang pintar. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat adalah ilmu yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.